Di sebuah pagi yang tenang di kampus FMIPA, seorang dosen muda lulusan luar negeri berjalan dengan penuh kesombongan. Namanya Sinta. Cantik, cerdas, dan sangat percaya diri. Baginya, para mahasiswa hanyalah penonton yang harus mengagumi kecerdasannya. Namun pagi itu, takdir mempertemukannya dengan seorang mahasiswa miskin bernama Galang. Kemejanya lusuh, bukunya bekas, tapi di matanya tersimpan kecerdasan yang tak pernah ia pamerkan. Di depan seluruh kelas, Sinta menantang Galang memecahkan soal fisika kuantum yang bahkan mahasiswa terbaik pun belum tentu mampu menyelesaikannya. Dengan nada merendahkan, ia berkata, "Kalau kamu bisa selesaikan dalam 5 menit, aku akan menikahimu." Seluruh kelas tertawa. Tapi 3 menit kemudian, ruangan itu berubah menjadi sunyi. Karena mahasiswa miskin itu menyelesaikan semuanya. Dan sejak saat itu, hidup Sinta tidak pernah sama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Langit pagi di kampus FMIPA masih dibalut oleh sisa-sisa embun yang mendinginkan udara. Di koridor panjang yang sunyi, suara sepatu hak tinggi beradu dengan lantai marmer, menciptakan gema yang membuat para mahasiswa menepi secara otomatis. Sinta, sang dosen baru lulusan luar negeri, berjalan dengan dagu terangkat tinggi. Baginya, kampus ini hanyalah panggung kecil untuk memamerkan kehebatannya, sebuah tempat di mana validasi adalah mata uang utama. Di sudut lain gedung, Galang sedang menata buku-buku bekas yang ia beli dengan menyisihkan uang makannya selama berhari-hari. Pakaiannya sederhana, kemejanya mulai pudar warnanya, namun matanya memancarkan keteguhan yang tak bisa dibeli dengan harta. Ia adalah bayangan di tengah keramaian, mahasiswa miskin yang lebih suka berdialog dengan rumus daripada dengan manusia, mencari jawaban atas takdir di antara barisan angka. Saat langkah Sinta melintasi lorong menuju kelas, Galang menepi dengan cepat, menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Namun, Sinta berhenti sejenak, melirik dengan tatapan tajam yang seolah menelanjangi kemiskinan Galang. "Hati-hati, jangan menghalangi jalan orang," ucapnya dingin tanpa sedikit pun empati. Galang hanya bisa mengangguk gemetar, menyadari bahwa di mata dunia, ia hanyalah penghalang bagi langkah-langkah besar. Ruang kuliah berubah menjadi medan perang yang membeku saat Sinta memasuki ruangan. Ia tidak memulai dengan salam yang hangat, melainkan dengan tantangan yang menusuk. Tangannya dengan lihai menuliskan deretan simbol kuantum yang rumit di papan tulis, materi tingkat lanjut yang belum saatnya diajarkan. Ia ingin menunjukkan jurang perbedaan antara otaknya yang cemerlang dan kapasitas mahasiswa di depannya. Pandangan Sinta berhenti pada Galang yang duduk di pojok. Dengan senyum meremehkan, ia melontarkan kata-kata yang menggetarkan seisi ruangan. "Jika kamu bisa pecahkan soal ini dalam 5 menit, aku rela menikah denganmu dan kuberi beasiswa sampai S2. Seluruh kelas terkesiap. Janji itu terdengar seperti ejekan bagi Sinta, karena ia yakin tak seorang pun di ruangan ini, apalagi mahasiswa semiskin Galang, mampu menembus kerumitan rumus tersebut. Galang berdiri perlahan, suara kursinya berderit pelan memecah keheningan yang mencekam. Dengan langkah yang awalnya ragu namun perlahan menjadi stabil, ia maju ke depan. Ia mengambil spidol dengan tangan yang dingin. Di hadapan papan tulis yang penuh dengan keangkuhan Sinta, Galang memejamkan mata sejenak, memanggil kembali semua ilmu yang ia pelajari secara otodidak di bawah redupnya lampu kontrakan. Tangan Galang mulai bergerak. Ia tidak sekadar menulis, ia sedang menari dengan logika. Garis-garisnya rapi, alurnya jelas, dan ia menggunakan penyederhanaan rumus yang bahkan jarang diketahui oleh para pakar. Dalam waktu kurang dari 3 menit, ia meletakkan spidolnya. Papan tulis itu kini menjadi saksi bisu bahwa kecerdasan tidak mengenal status sosial. "Sudah, Bu," ucapnya lirih, membuat napas Sinta seolah terhenti. Ruangan itu tenggelam dalam kesunyian yang menyakitkan. Sinta memeriksa setiap baris perhitungan Galang, mencari celah untuk menyangkal, namun ia tak menemukan apapun kecuali kesempurnaan. Pipinya memanas, harga dirinya yang setinggi langit runtuh seketika di hadapan mahasiswa yang tadi ia hina. Janji yang ia ucapkan kini menjadi jeratan yang mengikat lehernya sendiri di hadapan puluhan saksi mata. Berita tentang kejadian di kelas fisika kuantum menyebar secepat api yang tertiup angin. Di kantin,
Di perpustakaan, hingga di ruang-ruang organisasi, nama Galang dan Sinta menjadi buah bibir. Sebagian mengagumi kejeniusan Galang, namun sebagian lagi mulai mempertanyakan integritas Sinta. Sang dosen muda kini terjebak dalam badai yang ia ciptakan sendiri, menyadari bahwa kesombongan selalu memiliki harga yang harus dibayar. Di sebuah restoran mewah, Sinta bertemu dengan Arya, tunangannya yang ambisius. Arya menatapnya dengan penuh amarah setelah mendengar rumor tersebut. Kamu memalukan reputasi kita, Sinta. Hanya karena mahasiswa miskin itu, ucap Arya dengan nada yang sangat merendahkan. Sinta terdiam, hatinya mulai merasakan perih yang aneh. Ia menyadari bahwa selama ini ia dikelilingi oleh orang-orang yang hanya mencintai citranya, bukan jiwanya. Sore itu, Sinta menemukan Galang sedang duduk di taman belakang kampus. Ia mendekat dengan langkah yang tak lagi angkuh. Kenapa kamu tidak menagih janjiku? Tanya Sinta. Galang menatap langit senja dan menjawab pelan. Saya belajar bukan untuk memiliki ibu, tapi untuk memiliki masa depan yang lebih baik bagi keluarga saya. Jawaban itu seperti tamparan lembut bagi Sinta, menyadarkannya akan arti ketulusan yang sesungguhnya. Ketegangan memuncak saat Arya mendatangi kontrakan sempit Galang. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, Arya memberikan ancaman agar Galang menghilang dari kehidupan Sinta. Mahasiswa miskin sepertimu tak punya tempat di dunia kami, gertak Arya. Namun, Galang hanya menatapnya dengan tenang, sebuah ketenangan yang lahir dari penderitaan yang panjang, membuat Arya justru merasa terintimidasi oleh keteguhan hati Galang. Di tengah hujan yang mulai turun, Sinta akhirnya mengambil keputusan besar. Ia memilih untuk memutuskan pertunangannya dengan Arya. Ia menyadari bahwa ia lebih menghargai kejujuran di mata Galang daripada kemapanan palsu di sisi Arya. Kesombonganmu membuatku muak, Arya. Aku lebih memilih memulai dari awal daripada hidup dalam kebohongan. Tegas Sinta di bawah guyuran hujan yang membersihkan sisa-sisa egonya. Keesokan harinya, Sinta memanggil Galang ke ruangannya. Tidak ada lagi nada meremehkan, yang ada hanyalah tatapan penuh hormat. Ia menyerahkan berkas beasiswa penuh hingga S2. Ini bukan karena janji konyol itu, Galang. Ini karena kamu layak mendapatkan dunia yang lebih luas, ucap Sinta dengan suara yang bergetar karena haru. Galang menerima berkas itu dengan air mata yang menetes, sebuah akhir dari perjuangan panjang melawan kemiskinan. Cerita ini mengingatkan kita bahwa ilmu adalah lentera, bukan senjata untuk merendahkan sesama. Kesombongan mungkin bisa membangun benteng yang tinggi, namun ketulusanlah yang mampu meruntuhkannya. Galang terus belajar, dan Sinta terus mengabdi. Keduanya kini berjalan di jalur yang berbeda namun dengan rasa hormat yang sama. Karena pada akhirnya, derajat manusia tidak diukur dari gelar atau harta, melainkan dari seberapa besar ia mampu menghargai jiwa sesamanya. Malam di perpustakaan terasa berbeda. Sinta tidak lagi duduk sebagai penguasa yang haus validasi, melainkan sebagai kawan dalam pencarian cahaya ilmu. Di antara deretan buku tua, ia melihat Galang yang begitu khusyuk, jemarinya yang kasar membalik halaman demi halaman dengan penuh cinta. Ilmu itu luas, Galang, seperti hatimu yang tak pernah mengeluh meski dihimpit beban dunia, bisik Sinta lirih. Galang mendongak, matanya yang teduh bertemu dengan tatapan Sinta yang kini tak lagi menyimpan duri kesombongan. Ada getaran yang melampaui logika fisika, sebuah frekuensi rasa yang tak butuh rumus untuk dipahami, menyatukan dua jiwa yang semula berseberangan. Badai datang dalam rupa Arya yang kalap. Di ruang Dewan Kehormatan, pria itu mencoba menjegal langkah Galang dengan fitnah keji, menggunakan pengaruhnya untuk menarik beasiswa yang baru saja diberikan. Namun, Sinta berdiri tegak sebagai tameng yang tak tergoyahkan. Jika kecerdasan dianggap sebagai ancaman bagi ego kalian, maka biarlah jabatanku ini menjadi taruhannya, tegas Sinta dengan suara yang menggetarkan dinding ruangan. Ia rela melepaskan segala kemegahan gelarnya demi melindungi sebutir permata yang baru saja ia temukan di tengah lumpur kemiskinan. Di saat itu, Galang menyadari bahwa Sinta bukan sekadar dosen, melainkan pelabuhan bagi jiwanya yang telah lama letih oleh ketidakadilan. Di bawah lampu aula yang gemerlap, Galang tak lagi menunduk. Ia berdiri di atas panggung kehormatan, menggenggam piala yang menjadi bukti bisu atas setiap butir keringat dan air matanya yang jatuh dalam sunyi. Dari barisan depan, Sinta menatap dengan binar mata yang tak sanggup lagi berbohong. Tak ada lagi kesombongan di wajah sang profesor. Hanya ada kebanggaan murni seorang wanita yang melihat jiwanya sendiri terpantul pada keberhasilan orang lain. Tepuk tangan riuh menjadi simfoni kemenangan bagi mereka yang pernah diremehkan oleh dunia.
Galang mendedikasikan keberhasilannya dalam diam hanya untuk satu nama yang telah menghancurkan dinding keangkuhannya sendiri, Sinta. Hujan kembali membasuh kampus, membawa aroma tanah yang menenangkan saat matahari perlahan tenggelam. Sinta menyerahkan sebuah buku catatan tua miliknya kepada Galang sebagai kenang-kenangan terakhir sebelum pemuda itu berangkat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Di dalam sini, aku menuliskan semua kekagumanku pada semesta, dan kini kau adalah bagian terindah dari semesta itu, bisik Sinta dengan bibir bergetar. Galang menerima buku itu dengan tangan yang tak lagi dingin. Ia tidak butuh janji pernikahan konyol untuk membuktikan rasa, dan Sinta tidak lagi butuh validasi untuk merasa hebat. Mereka adalah dua kutub yang akhirnya menemukan titik keseimbangan dalam sunyi yang paling puitis di bawah langit yang mulai membersih. Di bawah bayang-bayang pilar kampus yang kaku, Arya berdiri bagaikan tembok jelaga yang mencoba menghalangi cahaya. Dengan seringai penuh racun, ia menghina harga diri Galang yang ia anggap tak lebih berharga dari debu di sepatunya. Namun, Sinta melangkah maju dengan keanggunan seorang ratu yang baru menemukan singgasananya. Ia berdiri di sisi Galang, menatap Arya dengan tatapan sedingin es yang mematikan sisa-sisa masa lalu mereka. Hargamu tak pernah setinggi martabat pria ini, Arya, desis Sinta, memutus rantai terakhir yang mengikat jiwanya pada bayang-bayang kemewahan yang palsu. Senja itu, langit menumpahkan warna merah tembaga yang paling pedih. Galang menggenggam buku fisikanya, seolah memeluk seluruh harapan yang pernah hampir karam di lautan kemiskinan. Ia menatap Sinta, mencari kata-kata yang tak sanggup diucapkan oleh lidah yang keluh. Sinta hanya tersenyum, sebuah senyuman yang menyimpan ribuan bait doa dan rahasia yang tak perlu terucap. Pergilah, kejarlah bintangmu, dan biarkan semesta tahu bahwa cahaya tak pernah memilih tempat untuk bersinar, bisik Sinta. Dalam deru angin perpisahan, Galang membawa pergi separuh jiwa sang profesor, meninggalkan janji yang tak perlu diikrarkan namun akan selalu dijaga oleh detak waktu. Musim telah berganti berkali-kali, namun aroma kapur dan rahasia masih tertinggal di ruang kelas sunyi itu. Galang melangkah masuk, bukan lagi sebagai pemuda yang menunduk, melainkan sebagai pria yang membawa martabat di pundaknya. Di depan papan tulis hitam tempat segala kehinaan bermula, Sinta berdiri menantinya. Garis wajahnya masih tajam, namun sorot matanya kini selembut rembulan. Mereka tak lagi butuh rumus untuk menghitung jarak yang telah mereka tempuh. Galang menuliskan satu persamaan sederhana di papan. Sebuah simbol ketidakterhinggaan yang bersanding dengan nama mereka. Kesombongan telah lama mati, digantikan oleh simfoni dua jiwa yang akhirnya menemukan frekuensi yang sama di titik keseimbangan abadi. Di bawah lampu temaram ruang kelas yang pernah menjadi saksi bisu keangkuhannya, Sinta berdiri membeku. Galang telah kembali, bukan lagi sebagai bayangan yang menunduk, melainkan sebagai pria yang membawa cakrawala di matanya. Getaran di udara seolah menceritakan kerinduan yang selama ini dikubur dalam rumus-rumus dingin, kini meledak dalam keheningan yang menyesakkan dada. Tatapan mereka bertemu, bukan lagi sebagai penguasa dan jelata, melainkan dua jiwa yang babak belur oleh rindu yang tak terkatakan. Arya melangkah masuk dengan sisa-sisa kesombongan yang membusuk, mencoba meruntuhkan kehormatan Sinta dengan fitnah terakhir di depan kolega kampus. Namun Sinta hanya tertawa kecil, tawa yang menyayat karena penuh dengan kebebasan yang baru ia temukan. Ia melepaskan lencana profesornya di atas meja dengan denting yang memekakan telinga, memilih untuk menjadi manusia biasa di sisi Galang daripada menjadi ratu di atas takhta kebohongan yang ditawarkan Arya. Di detik itu, kesombongan Sinta telah mati, digantikan oleh keberanian cinta yang murni. Di bawah akar beringin tua yang memeluk bumi kampus, dua pengelana itu akhirnya menemukan pelabuhan terakhir mereka. Tak ada lagi sekat antara dosen atau mahasiswa. Yang ada hanyalah dua hati yang saling menggenapi dalam frekuensi yang sama. Galang menggenggam tangan Sinta, bukan sebagai tanda takluk, melainkan sebagai janji bahwa kemiskinan harta tak akan pernah mampu mengalahkan kekayaan cinta yang telah teruji oleh api kesombongan. Langit senja yang jingga menjadi saksi bahwa pada akhirnya, semesta selalu punya cara untuk menyatukan mereka yang jujur pada hatinya. Di tengah riuhnya koridor utama, Arya melontarkan taring kebenciannya, mencoba merobek kehormatan Galang dengan hinaan yang menghujam jantung. Namun, Sinta melangkah maju bagaikan perisai yang tak terpatahkan, berdiri di samping Galang dan menatap Arya dengan tatapan yang mematikan segala sisa masa lalu mereka. Baginya, kemiskinan Galang adalah kejujuran yang paling murni, jauh lebih mulia daripada kemewahan palsu yang ditawarkan oleh tangan yang berlumur kesombongan.
Langit seakan runtuh dalam tangis hujan saat Sinta menggenggam tangan Galang yang kasar karena kerja keras. Di bawah redupnya lampu taman, segala dinding keangkuhan sang profesor hancur lebur menjadi debu, menyisakan seorang wanita yang hanya ingin dicintai oleh jiwa yang tulus. Galang terdiam, membiarkan butiran air menghapus luka-luka di hatinya, menyadari bahwa semesta telah menuliskan rumus yang paling indah untuk mereka. Sebuah pertemuan antara kecerdasan dan ketulusan. Cahaya fajar menyinari gerbang kampus saat Galang berdiri dengan ransel tuanya, siap menjemput mimpi yang dulu mustahil dijangkau. Sinta berdiri menantinya, bukan lagi sebagai penguji yang haus validasi, melainkan sebagai belahan jiwa yang akan selalu menjadi pelabuhan terakhirnya. Mereka tak butuh janji pernikahan konyol untuk terikat, karena hati mereka telah menyatu dalam frekuensi yang sama, melampaui segala batas kasta dan logika manusia. Di dalam ruang dekanat yang terasa pengap oleh aroma kekuasaan yang busuk, Arya melontarkan ancaman bagaikan belati berkarat, bersumpah akan meruntuhkan masa depan Galang dengan jemari bisnisnya yang dingin dan kejam. Namun Sinta, dengan keberanian yang baru saja ia temukan di balik deru logika fisika kuantum, meletakkan lencana kehormatannya di atas meja jati yang kaku dengan denting yang memekakkan telinga. Baginya, gelar profesor dan segala kemegahan dunia hanyalah tumpukan debu tak bermakna jika harus dibayar dengan pengkhianatan terhadap satu-satunya jiwa yang telah mengajarkannya arti ketulusan yang paling murni. Cahaya rembulan menyelinap malu-malu ke dalam laboratorium yang sunyi, membasuh wajah Sinta yang kini basah oleh air mata pembebasan setelah menanggalkan jubah keangkuhannya. Galang melangkah mendekat dengan langkah yang bergetar namun pasti, membawa kehangatan dari kemeja birunya yang pudar untuk meruntuhkan jarak kasta yang selama ini memenjarakan mereka dalam kesepian. Di antara tabung reaksi dan sisa rumus di papan tulis, Galang membuktikan bahwa cinta yang lahir dari debu kemiskinan memiliki daya tahan yang jauh lebih abadi daripada janji-janji berlapis emas yang pernah melukai hati sang dosen. Gerbang kampus kini menjadi saksi bisu kepergian dua jiwa yang telah memenangkan peperangan melawan ego dan kesombongan duniawi yang menyesakkan. Sinta tak lagi haus akan validasi dari mimbar-mimbar megah, karena di dalam binar mata Galang, ia telah menemukan seluruh semesta yang selama ini ia cari dengan sia-sia. Mereka berjalan beriringan menuju ufuk jingga yang baru, di mana ilmu pengetahuan bukan lagi alat untuk meninggikan hati di atas sesama, melainkan jembatan suci untuk menyatukan dua napas dalam simfoni abadi yang takkan pernah mampu dipecahkan oleh rumus fisika manapun di dunia ini. Di lorong yang dingin dan kaku, Arya berdiri bagaikan tembok jelaga yang angkuh. Matanya yang meremehkan menatap kemeja biru Galang yang pudar. Lihatlah dirimu, Galang. Kau hanya jelata yang bersembunyi di balik rumus. Sinta adalah berlian yang tak pantas berada di tangan yang kasar karena kerja kasar, desis Arya dengan nada penuh racun. Sinta melangkah maju, berdiri tepat di depan Galang, menghalangi pandangan Arya. Berlian ini telah lama buta karena kemilau palsumu, Arya. Galang tidak memiliki emas, tapi ia memiliki cahaya yang tak pernah kau miliki. Kejujuran jiwa, ucap Sinta dengan suara yang tenang namun mematikan. Di bawah pohon beringin yang dideru angin kencang, Galang menyodorkan map coklat itu dengan tangan bergetar. Ibu, ambillah kembali. Aku tak sanggup melihat namamu hancur demi nasibku yang tak seberapa ini. Biarlah aku kembali ke kegelapan, asal ibu tetap menjadi bintang yang bersinar di sini, bisik Galang dengan air mata yang menggenang. Sinta menepis map itu, lalu menggenggam jemari Galang yang kasar. Bintang tidak akan bersinar tanpa kegelapan yang melatarinya. Galang, jika duniaku harus runtuh karena membela kecerdasanmu, maka biarlah ia runtuh dengan terhormat. Jawab Sinta sambil membiarkan setitik air mata jatuh membasahi pipinya. Sinta meletakkan kartu identitas dosennya di atas meja administrasi yang dingin. Tak ada lagi keangkuhan. Yang tersisa hanyalah kedamaian yang luas. Ia keluar menemui Galang yang telah menantinya di gerbang kampus. Hari ini aku bukan lagi profesor yang haus validasi, Galang. Aku hanya seorang wanita yang ingin belajar tentang hidup dari ketulusanmu, ucap Sinta dengan senyum yang paling tulus. Galang menatapnya dengan binar kecerdasan yang kini bercampur dengan cinta yang dalam. Di antara hiruk-pikuk mahasiswa, mereka berdiri sejajar, menghancurkan segala rumus kasta yang selama ini memenjarakan hati mereka. Mereka melangkah menjauh dari menara gading yang penuh kepalsuan itu. Tak ada lagi jarak antara blaus putih Sinta yang elegan dan kemeja biru Galang yang lusuh. Dunia mungkin melihat kita sebagai anomali, tapi bagiku, kau adalah jawaban paling sempurna dari segala pertanyaan semesta, bisik Galang pelan. Sinta merapatkan langkahnya,
menyadari bahwa ilmu pengetahuan yang paling tinggi bukanlah fisika kuantum, melainkan keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Di bawah langit yang perlahan menjingga, dua jiwa yang dulu terpisah oleh dinding kesombongan kini bersatu dalam simfoni abadi yang takkan pernah bisa dihapus oleh waktu. Hujan turun bagai air mata langit yang tak terbendung, menyamarkan isak yang tertahan di tenggorokan. Arya berdiri dengan telunjuk bergetar, memaki kemiskinan Galang sebagai noda dalam kemegahan hidup Sinta. Namun Sinta melangkah maju, melepaskan payungnya dan membiarkan dirinya basah kuyup di samping Galang. Kemiskinan yang kau benci adalah kejujuran yang tak pernah kau miliki, Arya, bisiknya setajam sembilu. Di bawah derasnya hujan, segala kasta dan keangkuhan luruh, menyisakan dua jiwa yang tegak berdiri di atas martabat yang sama. Di ruang dekanat yang pengap oleh aroma kekuasaan, Sinta menatap lencana emas di dadanya yang selama ini menjadi pusat egonya. Dengan tangan yang tenang, ia meletakkannya di atas meja jati yang kaku, melepaskan beban beribu ton yang selama ini menjerat nuraninya. Gelar ini hanyalah kertas jika jiwaku harus membenarkan ketidakadilan, ucapnya dengan wibawa yang melampaui segala jabatan. Galang menunggu di ambang pintu, kemeja birunya yang pudar menjadi satu-satunya warna yang ia butuhkan untuk melihat masa depan yang lebih benderang. Matahari senja menyelinap masuk, menyepuh debu-debu di antara rak buku tua menjadi butiran emas yang menari. Galang membukakan sebuah halaman usang, menunjukkan bahwa alam semesta tidak butuh validasi manusia untuk tetap megah dalam keheningannya. Sinta menatap profil wajah Galang, menyadari bahwa mahasiswa di depannya adalah satu-satunya guru yang mampu mengajarkan arti ketulusan. Keangkuhan sang profesor telah lumat sepenuhnya, digantikan oleh kekaguman yang tak bertepi pada kejernihan inteligensi yang lahir dari penderitaan. Mereka melangkah keluar dari gerbang kampus yang kaku, menuju ufuk yang menjanjikan kemerdekaan abadi. Tak ada lagi sekat antara dosen atau mahasiswa. Hanya ada dua pengembara yang bergetar dalam frekuensi yang sama. Tangan mereka tak lagi ragu untuk bersentuhan, menghancurkan sisa-sisa tembok kesombongan yang pernah memisahkan mereka. Mari kita tulis rumus baru untuk hidup kita, bisik Galang dengan binar mata yang penuh kecerdasan. Sinta tersenyum, menyadari bahwa cinta adalah satu-satunya hukum fisika yang takkan pernah bisa dipatahkan oleh waktu dan kasta. Di tengah aula yang megah, Arya berdiri dengan senyum berbisa, mengundang Galang hanya untuk mencacinya di hadapan para petinggi kampus. Suasana meriah seketika mendingin saat Arya menunjuk ke meja biru Galang yang kusam sebagai lambang ketidakpantasan bagi sang dosen. Namun, Sinta melangkah maju, blaus putihnya berkilau di bawah lampu kristal, bukan untuk membela diri, melainkan untuk menggenggam tangan Galang di depan mata dunia yang menghakimi, menghancurkan martabat Arya dengan satu sentuhan tulus. Arya berteriak tentang kehancuran karir dan masa depan yang sia-sia, namun Sinta hanya menatapnya dengan rasa iba yang mendalam. Dengan gerakan perlahan namun pasti, ia melepaskan lencana tanda kehormatannya dan menjatuhkannya ke lantai marmer yang dingin, membiarkan denting logam itu menjadi penanda akhir dari segala kesombongannya. Di mata Galang, ia melihat semesta yang lebih luas daripada sekadar ruang kelas, sebuah kebenaran yang tak akan pernah bisa dibeli oleh kemewahan Arya yang hampa. Hujan badai di luar seolah menjadi saksi bisu saat mereka meninggalkan kemegahan palsu itu, berjalan menembus gelapnya malam menuju gubuk sederhana tempat Galang belajar. Sinta tak lagi merasa kedinginan, karena kehangatan dari kemeja biru Galang yang basah memberikan perlindungan yang tak pernah ia temukan di balik tembok akademis yang kaku. Di sana, di antara tumpukan buku bekas, Galang membisikkan rumus cinta yang paling murni, bahwa ketulusan adalah satu-satunya variabel yang abadi dalam perhitungan takdir manusia. Fajar menyingsing dengan warna keemasan yang baru, menyinari langkah mereka yang kini sejajar di atas tanah yang basah namun jujur. Sinta telah menanggalkan jubah profesornya yang angkuh, dan Galang telah melampaui gelar mahasiswanya. Kini mereka hanyalah dua jiwa yang merdeka, siap menuliskan sejarah baru di mana ilmu adalah pengabdian dan cinta adalah puncaknya. Di gerbang masa depan yang kini terbuka lebar, mereka melangkah tanpa beban, meninggalkan kesombongan yang telah lama mati di dasar hati yang telah terlahir kembali.